Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, umat lingkungan Santa Maria Regina yang saya kasihi, berkah dalam. Saya berharap saat ini Bapak Ibu berada dalam keadaan yang sehat dan selalu berada di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Saat ini kita sudah memasuki bulan September, dan bulan September seperti yang Bapak Ibu ketahui telah ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional, di mana selama sebulan kita diajak untuk mendalami kitab suci dan lebih rajin lagi untuk membaca kitab suci, baik secara pribadi maupun melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan di mana saja, juga di lingkungan kita ini. Pada bulan kitab suci tahun ini, tema yang diangkat oleh Keuskupan Agung Semarang adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Gereja mengangkat tema ini karena melihat kenyataan bahwa saat ini masih ada orang Katolik yang berada di dalam atau sedang menghadapi krisis iman mereka dan juga identitas mereka sebagai orang Katolik. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak memahami iman Katoliknya, sehingga tidak hidup secara Katolik. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak berani mengakui sebagai orang Katolik di hadapan banyak orang. Ada yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, walau sudah menerima baptisan. Ada juga yang tidak peduli akan identitasnya sebagai orang Katolik, lalu menjalani kehidupan semata-mata mengikuti kesenangan ragawi. Dan sekali lagi, sama sekali tidak berpikir tentang makna dan tujuan hidupnya. Ada juga yang meninggalkan gereja Katolik karena tidak memahami keyakinan Katolik dan melihat tampaknya ajaran agama atau gereja lain lebih baik dan lebih masuk akal baginya. Berhadapan dengan krisis iman dan identitas, di dalam pendalaman iman, pendalaman kitab suci di tahun ini ditampilkan bagi kita dua tokoh yang ada di dalam kitab suci yang juga mengalami krisis dan berjuang untuk bangkit kembali menjadi pribadi yang beriman, yang tangguh dan gembira. Kedua tokoh di dalam kitab suci itu adalah orang-orang Yahudi dan para rasul Yesus. Orang Yahudi menghadapi krisis iman dan identitas ketika kerajaan mereka dihancurkan. Bait Allah diruntuhkan dan mereka diangkut ke pembuangan. Menghadapi krisis ini, pemuka Israel menunjukkan pada mereka kebenaran mengenai Allah mereka. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang dapat melakukan hal yang mustahil, yaitu membawa mereka kembali ke tanah air. Dengan demikian, orang Yahudi di pembuangan menyadari identitas mereka, yaitu umat yang percaya pada Allah Pencipta dan Maha Kuasa.
Demikian juga dengan para rasul. Mereka menghadapi krisis iman dan identitas ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Dalam situasi krisis ini, Yesus bangkit dari kematian menjumpai mereka dan menunjukkan siapa sebenarnya Dia. Dengan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga dan berkuasa memasukkan orang ke dalam kerajaannya atau menolaknya. Dengan mengenal identitas Yesus, para murid dapat mengenal identitas mereka, yaitu sebagai anak manusia yang akan mewarisi kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, dari kedua pengalaman tokoh-tokoh yang ditampilkan di dalam kitab suci, ada 3 hal yang menjadi perjuangan pribadi beriman yang juga harus kita perjuangkan. Ketiga hal itu adalah, yang pertama, identitas pengenalan akan Allah. Kita harus berjuang untuk mengenal dan meyakini siapa Allah itu bagi hidup kita. Relasi dengan Allah menjadikan mereka meyakini identitas Allah yang berbelas kasih. Yang kedua adalah identitas diri sebagai orang beriman. Setelah mengenal Allah yang dipercaya, kita akan dapat mengenal diri kita sendiri dan mengenal identitas kita. Yang ketiga adalah setelah mengenal Allah dan juga mengenal identitas kita sebagai pengikut atau anak Allah, maka kita akan menentukan cara hidup kita, yaitu kita akan dituntun untuk menjalani hidup dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pendalaman kitab suci kali ini, kita akan mengikuti 4 kali pertemuan, di mana setiap kali pertemuan kita akan mendalami satu perikop yang diambil dari kitab suci, yang akan kita renungkan, kita pahami, dan akan kita diskusikan dan sharingkan. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan mendalami perikop yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 7 sampai 21, yang mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi manusia dan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Pada pertemuan yang kedua, kita akan mendalami perikop dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan dalami perikop dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11, yang mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa tetapi dipercaya oleh-Nya. Yang keempat, pada pertemuan yang keempat kita akan mendalami perikop dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47, yang mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yaitu gereja. Diharapkan dengan mengikuti keempat pertemuan ini, kita semakin mengenal Allah kita
mengenal siapa kita, dan juga kita akan semakin dekat, percaya, dan iman kita akan semakin tumbuh subur dan juga berkembang dengan baik. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pertemuan yang pertama dan mendalami materi yang sudah diberikan pada kita, marilah kita buka pertemuan ini dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saya akan menyampaikan materi dari pertemuan yang pertama. Di dalam pertemuan yang pertama, kita akan mendalami satu tema yang diberikan pada kita, yaitu Allah adalah kasih, yang didasarkan pada surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21. Dengan mendalami materi pertemuan pertama ini, diharapkan kita semua bisa menyadari dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Kemudian setelah kita percaya bahwa Allah adalah kasih, kita bisa menyadari identitas kita sebagai orang yang dikasihi Allah. Dan akhirnya diharapkan kita bisa hidup sesuai dengan identitas kita dengan mengasihi Allah dan sesama. Bapak Ibu yang terkasih, iman Kristiani didasarkan pada suatu kenyataan bahwa Allah mengasihi manusia yang diciptakannya. Pemahaman mengenai Allah adalah kasih bisa kita pahami dengan melihat atau merenungkan bagaimana orang itu memiliki kasih, yaitu memiliki dua ciri. Yang pertama, orang yang mengasihi memiliki dua ciri, yaitu menghendaki agar orang yang dikasihinya memperoleh kebahagiaan. Dan ciri yang kedua, bahwa orang yang mengasihi rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Kedua ciri ini sudah dinyatakan oleh Allah kepada manusia dengan mengutus putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup di dunia dan menyelamatkan kita semua, supaya kita hidup olehnya. Hidup yang dimaksud di sini bukanlah hidup dunia, melainkan hidup yang kekal di surga. Kita akan hidup di dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah.
Kebahagiaan adalah kebahagiaan yang tertinggi, karena di dalamnya kita akan melihat Allah yang menciptakan dan mengasihi kita. Manusia berbahagia di dalam kehidupan kekal, karena Allah rela berkorban. Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa, karena dosa menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Putra Allah mempersembahkan dirinya untuk menghapuskan dosa kita lewat kematian di salib, agar kita layak untuk tinggal di dalam kebahagiaan abadi di surga. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar secara nyata bisa membagikan kasih itu kepada sesamanya. Allah telah mengasihi kita, jadi sewajarnya kita pun membalasnya dengan mengasihi Dia. Mengasihi Dia bisa kita wujudkan dengan mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama, kita akan mengalami kehadiran dari Allah. Kalau orang ingin mengasihi Allah, ia harus mengasihi sesama. Jika orang menyatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia berdusta, karena tidak mungkin mencintai Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan tanpa mencintai sesama yang kelihatan. Siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih, agar kita lebih mampu bisa menghayati dan menangkap bahwa Allah adalah kasih, maka marilah kita dengarkan pembacaan dari kitab suci yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih,
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita membaca perikop dari kitab suci yang sudah kita dengarkan bersama-sama, perikop ini menjelaskan bagi kita bahwa Allah adalah kasih. Perikop ini menjelaskan mengenai deskripsi mengenai Allah. Allah tidak hanya memiliki kasih, tetapi Ia sendiri adalah kasih itu. Segala aktivitas Allah adalah laku kasih, dan Ia menyatakan diri di dalam kasih kepada manusia. Allah menghendaki manusia dapat berbahagia bersama Dia di surga selamanya. Di sana kita akan hidup di dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah. Tetapi dosa manusia menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah dan membuat kita tidak layak untuk bersatu dengan Allah yang kudus di dalam kerajaan surgawi. Tetapi oleh karena kasih-Nya pada manusia, Allah telah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa lewat sengsara dan kematiannya di kayu salib. Setelah dosa dihapus oleh kurban Kristus, manusia dipandang layak untuk tinggal di dalam kebahagiaan abadi di surga. Ajaan untuk saling mengasihi yang kita dengarkan di dalam bacaan tadi adalah dasar iman kita, iman kepercayaan kita bahwa Allah adalah kasih. Kasih yang sejati lahir dari iman akan Kristus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dan lewat iman itulah yang mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Hanya dengan mengalami kasih Allah secara nyata, maka kita dapat membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita bila kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kalau memang kita sudah merasa dikasihi oleh Allah dan telah mengasihi sesama dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan takut lagi menghadapi pengadilan Allah. Kita siap untuk dinilai oleh Allah karena semua yang sudah kita lakukan di dunia adalah
karena kita sudah mengasihi Allah dan sesama. Pertemuan dengan Allah dalam penghakiman tidak membuat kita takut, karena pada saat itulah Allah akan menyatakan bahwa kita adalah orang yang benar di hadapannya. Allah tidak menunggu kita mengasihi dirinya, baru Dia mengasihi kita semua. Kasih Allah kepada kita bukan balasan atau imbalan atas kasih kita kepadanya, tetapi kasih kita adalah merupakan tanggapan atas kasih Allah yang tidak terbatas dan abadi. Tanggapan ini hanya mungkin diberikan bila kita mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang sedemikian besar. Kita mengasihi sesama karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jika kita mengatakan bahwa kita sudah mengasihi Allah tetapi membenci saudara atau sesama kita, maka kita sama saja dengan berdusta, karena tidak mungkin mencintai Allah tanpa mencintai sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, perikop yang baru saja kita dengarkan tadi juga memberikan pesan kepada kita, beberapa pesan yang harus kita hayati dan juga kita pahami. Pesan yang disampaikan lewat bacaan tadi adalah bahwa bacaan tadi memberikan kabar baik kepada kita, kepada manusia. Kabar baik itu adalah Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita dan menghendaki kita berbahagia di surga bersama Dia selamanya. Pesan yang kedua yang diberikan pada kita, bahwa dengan percaya kepada Allah, maka kita akan memperoleh atau menemukan identitas kita sebagai orang Katolik, orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang benar mengenai Allah yang kita percaya itu. Pesan berikutnya adalah, setelah kita mengenal Allah dan mengenal identitas kita, maka kita diajak untuk menentukan cara hidup kita. Dalam hal cara hidup, khususnya di dalam kasih, kita diajak untuk tidak mengadakan perhitungan atau untung rugi untuk mengasihi sesama atau saudara kita. Kasih bukan soal kata atau lidah, tetapi soal perbuatan. Orang yang mengasihi sesama menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia, dan ia berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya itu. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah gambaran atau garis besar materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bertemu kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian sharing dan berdiskusi melalui bahan pertanyaan yang sudah
atau ada di dalam buku panduan ini. Saya berharap dengan pertemuan berikutnya nanti yang sudah akan ditentukan waktunya, kita bisa bertemu lewat WA Group, di mana kita akan berdiskusi bersama, kemudian menjawab pertanyaan, dan memberikan pendapat kita berdasarkan bahan-bahan pertanyaan yang ada dalam buku panduan ini. Semoga kita bisa mengikuti seluruh pertemuan dari yang pertama sampai yang keempat di tengah-tengah kesibukan atau pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Kita masih bisa menyempatkan diri untuk mengikuti pertemuan lewat WA Group, dan bersama-sama kita saling menguatkan, memperkaya iman kita, iman umat di lingkungan Santa Maria Regina ini, sehingga meskipun kita sedang berada di dalam kondisi atau masa situasi pandemi, kita bisa tetap saling memelihara dan menyuburkan iman kita masing-masing, sehingga iman kita di dalam situasi atau kondisi apapun tidak layu, melainkan bisa tetap tumbuh subur dan berkembang dan berbuah yang baik. Demikianlah Bapak Ibu penyampaian materi saya. Semoga segala usaha dan niat-niat baik kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.